Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz Ustazah pada hari ini? Semoga sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Setelah ini saya akan menjelaskan hasil uji coba kemarin instrumen survei kepuasan pembelajaran daring di SD Kreatif Insan Rabbani yang dicobakan kepada guru-guru. Langkah pertama yang harus kita lakukan, kita harus masuk dulu ke Google Form yang sudah kita buat. Kita masuk ke sini, ke Drive. Kemudian kita buka filenya. Nah, inilah file kemarin yang kita uji cobakan. Di sini ada dua pilihan. Yang pertama itu question dan yang kedua adalah respon. Nah, yang question ini adalah pertanyaan yang disusun, sedangkan respon adalah tanggapan dari responden yang telah melakukan survei. Kita langsung ke tanggapan saja. Di sini dapat dilihat ada 25 penanggap yang telah mengisi kuesioner survei kemarin yang merupakan guru dari SD Kreatif Insan Rabbani. Gak tahu ini siapa yang belum ngisi, ada ini yang belum ngisi nih. Dengan model seperti ini di Google Form, karena yang kita cari adalah persentase ataupun jumlah kepuasan. Nah, di sini kalau Google Form sudah otomatis menghitung sendiri. Yang bagian awal ini tidak usah karena di situ hanya identitas diri, kita langsung masuk ke pertanyaan. Nah, kemarin ada 12 pertanyaan yang merupakan pilihan dan ada satu pertanyaan yang merupakan uraian. Berarti ada 13 pertanyaan. Nah, seperti pertanyaan nomor 1. Nah, di sini dapat diketahui sebenarnya seberapa puas sih orang tua kalau dalam uji coba ini guru terhadap pelayanan guru dalam menyampaikan materi ajar online selama pandemi COVID-19 ini. Nah, dari 25 responden itu 84% atau jumlah realnya 21 itu mengatakan puas. Jadi nanti ketika ini dilakukan uji coba skala besar, dilakukan survei terhadap wali murid yang ada di SD Kreatif Insan Rabbani, akan lebih tahu hasilnya secara umum, secara jumlah real kepuasan dari orang tua selaku customer kita di SD Kreatif Insan Rabbani. Tingkatannya ada sangat puas, puas, tidak puas, sangat tidak puas. Saya harap nanti wali murid bisa mengisi dengan sejujur-jujurnya. Ini adalah tipe yang mencari tingkat kepuasan dari pelayanan kita. Ada pertanyaan yang sifatnya pilihan. Nah, seperti pertanyaan nomor 4 ini, di sini pertanyaannya adalah menurut Anda mata pelajaran apakah yang sulit dipahami saat dilakukan pembelajaran dalam jaringan online? Di sini merata jawabannya. Ada jawaban sama yaitu bahasa Arab sama matematika. Menurut guru itu
sulit untuk diajarkan ataupun sulit dipahami ketika pembelajaran online. Beda lagi nanti ketika wali murid yang mengisi, bisa PAI, bisa PJOK, bisa TIK, dan sebagainya. Nah, pertanyaan nomor 5 juga demikian. Ini memilih aplikasi mana yang menurut mereka itu lebih mudah digunakan kaitannya dengan alat komunikasi secara langsung ataupun tatap muka ataupun aplikasi yang dilakukan untuk berkomunikasi dengan wali murid. Kalau guru sih jawabnya Zoom karena sudah terbiasa menggunakan. Nah, termasuk pertanyaan nomor 6. Nomor 7 kembali mencari tingkat kepuasan, nomor 8 juga demikian, 9 juga demikian, 10 memilih. Nah, untuk pertanyaan yang memilih ini bisa dijadikan rekomendasi sebuah kebijakan ke depannya untuk digunakan secara meluas ataupun ya wis SD Kreatif Insan Rabbani untuk pembelajaran daring karena respon dari wali murid itu lebih mudah menggunakan ini, berarti ya wes ini yang kita gunakan, seperti itu. Pertanyaan 8 dan 9 juga mencari tingkat kepuasan, 10 pilihan, 11 tingkat kepuasan, termasuk juga 12. Nah, nomor 13 ini beda. Nomor 13 ini merupakan jenis pertanyaan deskriptif di mana orang tua harus menjelaskan secara kalimat, menjelaskan secara tulisan sendiri. Makanya nanti jawabannya bervariasi. Nah, ini nanti tugasnya kita untuk memilih sebenarnya apa sih saran yang diberikan oleh wali murid terhadap pembelajaran yang kita lakukan. Dipetakan kemiripan dari jawaban karena nanti akan bisa berubah banyak juga pilihan jawabannya. Nah, ustazah sekalian, tujuan dari uji coba ini hanya untuk mengetahui seberapa lancar survei ini bisa dilaksanakan. Artinya setelah ini saya kirim ke panjenengan semua melalui grup untuk dikoreksi, untuk memohon masukannya, karena itu bagian dari prosedur sebuah survei. Nah, jika sudah deal oke, maka kita siap untuk melakukan survei skala besar kepada wali murid yang ada di sekolah, yang meliputi kelas 6 yang baru lulus sampai kelas 2 yang naik sekarang. Untuk siswa baru tidak usah dulu karena mereka belum merasakan pelayanan kita dari sisi pembelajaran online. Teknisnya nanti yang menyebarkan respon ini ataupun kuesioner ini adalah wali kelas terdahulu, di mana setiap orang tua hanya mengisi 1. Jika anaknya 2 tetap 1 yang mengisi ibu atau bapak, seperti pada form pertanyaan ini. Contoh, Bu Rumila, beliau kan putranya 2 di sekolah. Nama siswa pertama Mas Gani kelas 6, nama siswa kedua Mas Yafi kelas 3. Nah, itu begitu saja. Yang pertanyaan untuk siswa pertama ini wajib, yang kedua ini tidak ada bintangnya, tidak wajib karena ada yang anaknya 1 di sekolah, hanya untuk memfasilitasi orang tua yang siswanya 2 biar tidak mengisi 2 kali. Mungkin demikian dulu dari penjelasan saya tentang survei tingkat kepuasan wali murid ini. Semoga hasilnya maksimal dan bisa menjadi alat evaluasi pembelajaran kita. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.